Halo semua, adik-adik pelajar SMA dimanapun berada, semoga dalam kondisi baik, sehat, dan bersemangat belajarnya. Baru saja BP3 telah merilis contoh soal dan subtes materi yang akan diujikan pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023 nantinya. Perlu diketahui bersama, untuk tahun 2023 ini adalah metode pertama kali untuk subtes yang akan diujikan karena telah menghilangkan mata pelajaran seperti fisika, sosiologi, fisika, biologi, dan sebagainya. Yang biasa kita kenal dengan TKA. Kali ini sudah tidak ada lagi. Nah, dalam seleksi tahun 2023 nanti, beserta contoh soal yang telah dirilis, ada dua bagian yang memang saya cukup familiar di bidang itu, yaitu pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Kali ini saya akan memandu adik-adik semua bagaimana cara kita menyelesaikan dan subtes itu materi apa yang akan perlu dipersiapkan agar adik-adik bisa mudah menyelesaikan soal tersebut. Selain itu, saya akan berikan beberapa tips ya, teknik penyelesaian masalah beserta berpikir kreatif pada saat kita di kondisi ujian. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan membantu memudahkan pemahaman adik-adik pada SNBT tahun 2023 nantinya. Apabila ingin dipandu oleh saya langsung bersama anak-anak lintas daerah setiap hari Sabtu dan hari Minggu pukul 7 malam hingga 9 malam, dapat menghubungi Pak Luhut di link deskripsi yang telah disertakan. Sukses ya! Kita akan mencoba memeriksa kembali apakah soal yang diberikan kemarin itu tersedia masih di websitenya. Sayangnya, pada saat saya mengecek pertanggal 29 November hari ini, ketika saya coba akses kembali, soal itu sudah di take down dan tidak bisa diakses kembali. Dan untungnya soal tersebut sudah saya simpan pada menit-menit awal dirilis pertama kali. Nah, untuk itu kita akan membahasnya. Soalnya dapat diakses di link deskripsi yang telah saya sertakan nanti pada akhir sesi. Silakan dipersiapkan, ambil kertasnya. Soalnya adalah ini, hari ini saya akan membahas pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu. Tampaknya masih cukup mirip dengan soal-soal TBK yang sebelumnya dengan penalaran dan pengetahuan kuantitatifnya. Soal yang pertama, bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Saya akan coba perbesar terlebih dahulu. Dengan mudah, ketika kita dihadapkan soal ini pada saat kondisi ujian, bilangan yang tidak habis dibagi 5 haruslah satuannya bukan angka 0 dan angka 5, karena ini akan habis dibagi 5. Maka ini bukan solusi yang ingin dicari. Kemudian bagaimana cara mencari bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah jumlah suku-sukunya puluhan, satuan, ribuan, itu ketika kita akumulasi, dia harus habis dibagi 3 juga. Contoh, angka yang mudah saja, 27. Bilangan 27, ini habis dibagi 3, dapatnya 9. Kalau kita jumlahkan suku-sukunya, yaitu 2 ditambah 7, hasilnya adalah 9. Karena hasil penjumlahan suku-sukunya itu adalah habis dibagi 3 juga, maka 27 juga bisa dengan mudah kita tebak habis dibagi 3. Kalau misalnya angkanya sedikit, mungkin masih bisa dikerjakan dalam pikiran. Tapi kalau angkanya sudah banyak seperti ini, ada 5 angka, maka alternatif yang tadi itu yang dapat kita upayakan. Contoh lagi, contoh yang lain. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. Apakah bilangan berikut habis dibagi 3? 3, 8, 7, 4, 2. Kita jumlahkan. Ya, ini 11. Nah, pada saat kita menjumlahkan itu, sebetulnya kita hanya butuh mencari nilai akhirnya habis dibagi 3 atau enggak. Karena ini habis dibagi 3, ini kita buang aja.
nggak usah kita jumlahkan. 4 dan 2 kita jumlahkan 6, habis dibagi 3 kita buang aja. Ini 8 dengan 7 itu hasilnya 15, habis dibagi 3. Maka ini pasti habis dibagi 3 juga. Dibagi 3. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan. Ya. 9 tak usah dilibatkan, kita ingin cek ini 5 dengan 7 hasilnya 12, habis dibagi 3, 2 tidak habis dibagi 3, maka ini bukan. Sekarang ini, 3-nya dibuang karena habis dibagi 3, 1 dengan 5 akan habis jadi karena 6, ini hasilnya 4, tidak habis dibagi 3, maka bukan. Kita cek, yang ini jawabannya adalah yang B. Kalau kita cek, hasil penjumlahannya nanti suku-sukunya, 1 tambah 3 itu boleh, ya. Hasilnya 10 tambah 8, 18, 9, jadi 27 jumlah suku-sukunya. 1 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 9. 27. 27 ini pasti habis dibagi 3. Nah, untuk itu adik-adik perlu tahu, bilangan yang habis dibagi 2 tentu gampang, satuannya habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 4, 2 bilangan terakhirnya harus habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 5, dia harus memuat angka 5, di satuannya atau angka 0. Bilangan yang habis dibagi 6 artinya bilangan itu harus genap dan habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 7 ada lagi cirinya. Habis dibagi 8, 3 bilangan terakhirnya harus habis dibagi 8. Kalau bilangan habis dibagi 9 mirip seperti bilangan yang habis dibagi 3. Jumlah suku-sukunya juga mirip. Habis dibagi 9. Habis dibagi 9, suku-sukunya juga harus habis dibagi 9. Contoh, 54. Habis dibagi 9. Kenapa? Karena suku-sukunya kalau kita jumlahkan, habis dibagi 9. Ini akan habis dibagi 9. Apakah 75 habis dibagi 9? Tidak, karena jumlah suku-sukunya tidak habis dibagi 9. Ini bukan. Tidak habis dibagi 5. Tidak habis dibagi 9, gitu ya. Nah, untuk memperdalamnya bisa mengikuti kelas Pak yang dilakukan setiap hari Sabtu dan hari Minggu pukul 19.00. Kita akan lanjut untuk soal yang kedua. Kurva AX kuadrat tambah 2X tambah 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Kalau misalnya ada satu parabola, katakanlah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Agar ini menjadi parabola, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0, A-nya nanti akan menjadi persamaan garis. Kalau memotong di dua titik yang berbeda, memotong sumbu X, maka kemungkinan pertama parabola itu terbuka ke atas, dan yang kedua adalah parabola terbuka ke bawah. Kapan ini terjadi? Pada saat A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0, terbuka ke atas. Kapan ini terjadi? Pada saat parabola tersebut terbuka ke bawah dan diskriminannya lebih besar daripada 0. Syarat dua akar real yang berbeda di persamaan kuadrat. Maka kita akan dapatkan dengan pengetahuan kita yang tadi. Kita akan cari dulu diskriminannya harus lebih kecil, lebih besar daripada 0. Memotong di dua titik yang berbeda. Kita peroleh B kuadrat dikurang 4AC lebih besar daripada 0. B kuadrat, 2 kuadrat dikurang 4 kali A dikalikan 1 lebih besar dari 0. 4 lebih besar daripada 4A, bagi 4 semua, 1 lebih besar daripada A, atau A-nya lebih kecil daripada 1. Jawabannya yang. Karena kita yang pertama, karena kita mengacu yang ini tadi, di dua titik yang berbeda. Saya rasa cukup jelas, kita akan lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, ini saya perbesar terlebih dahulu. Perhatikan soal yang ditanyakan. Kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X tambah 1, A-nya tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Tadi kita ketahui memotong di dua titik yang berbeda, kita dapatkan tadi diskriminannya lebih besar dari 0, atau dengan kata lain A X kuadrat tambah 2X memotong di dua titik yang berbeda. Kurvanya yang ini. Kita cari diskriminannya lebih besar daripada 0, kita akan peroleh
2 kuadrat dikurang 4AC. A dikalikan 1 harus lebih besar dari 0. 4 lebih besar daripada 4A, 1 lebih besar daripada A, A-nya lebih kecil daripada 1. Karena yang bisa kita simpulkan A-nya lebih kecil daripada 1, sementara kalau misalnya kita buat ya tadi, kadang parabola tersebut terbuka ke atas ketika A-nya itu positif, dan diskriminannya lebih besar dari 0. Dan satu lagi, kadang parabola tersebut terbuka ke bawah ketika A-nya lebih kecil dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0. Di dua titik yang berbeda. Karena A-nya lebih kecil daripada 1, kadang positif, kadang dia negatif, kadang terbuka ke bawah, kadang terbuka ke atas, maka opsi yang menyatakan ini pasti salah, karena tidak bisa dipastikan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang C, kurva memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif terjadi saat X sama dengan 0. Kita akan cek. Kita substitusi ke kurvanya. Ya. Y sama dengan A, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Maka kurvanya nanti harus memotong sumbu Y di 0,1. Karena Y-nya ini hasilnya 1. Di 0,1. Jadi benar, sumbu Y positif. Yang C, kurva memotong sumbu Y negatif ini salah. Titik puncak kurva berada di kuadran yang pertama. Ini juga tidak bisa ditentukan. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Garis dari persamaan mana saja yang memotong garis 2X ditambah Y sama dengan 4, dan X ditambah 2Y sama dengan 2 di dua titik yang berbeda. Sekarang kita akan kerjakan. Kalau kita perhatikan kedua garis ini, gradiennya memiliki nilai yang berbeda. Yang pertama dan yang kedua. Ya. Kalau kita cek garisnya, 2X ditambah Y sama dengan 4, ini gradiennya adalah, kalau misalnya kita punya persamaan garis, AX ditambah BY sama dengan C. Pertama-tama saya jelaskan dulu dengan singkat. Ini bisa kita tuliskan BY sama dengan C, atau min AX ditambah C, atau Y sama dengan min A per B, X ditambah C per B. Inilah gradien itu, min A per B. Kalau kita punya persamaan garis, maka gradien itu adalah min A per B, seperti ini. Maka dengan mudah nanti akan kita terapkan di sini. Gradiennya berapa? M-nya itu adalah min A per B, jadi min 2. Kemudian yang kedua, gradiennya garis yang kedua itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. Dengan mudah kita akan peroleh M-nya itu adalah min koefisien X, min A per B. Min 1 dibagi 2, jadi min setengah. Kita dapatkan garis ini memiliki gradien yang berbeda, artinya berpotongan. Berpotongan di satu titik. Kalau kita ingin tahu titik potongnya, berarti nanti haruslah kita eliminasi. Kita boleh eliminasi. Ya, kita eliminasi, yang atas dikalikan dengan 2. Ya, kita kali 2 tuh, yang atas, yang ini kita kali 2, jadi kita dapatkan 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kemudian yang ini adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. Kita kurangkan. Yang ini adalah 6. Dapat 3X, X-nya adalah 2. Dan satu lagi kita substitusi untuk mendapatkan Y-nya ke persamaan yang sederhana saja. Kita akan peroleh 2 ditambah 2Y sama dengan 2, berarti Y-nya adalah 0. Maka titik potong kedua garis ini adalah 2,0. Kalau misalnya kita ingin gambar, garisnya nanti yang pertama, yang ini, adalah di
Yang ini, kalau X-nya 0 berarti ini adalah 4. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah 2. Di sini. Ini adalah garis yang pertama. Oke. Oke. Kemudian garis yang kedua, yaitu kalau X-nya 0, Y-nya adalah 1. Di sini. Di sini saya tulis. Oke. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2. Garis yang kedua adalah ini. Akan berpotongan di di 2,0. Di sini titik potongnya. Garisnya. Yang ini adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. 2X ditambah Y sama dengan 4. Masing-masing garisnya ini dan ini. Nah, kalau misalnya ada satu garis yang lain, kita ingin cek. Dengan syarat memotong di dua titik yang berbeda. Maka artinya apa? Gradien dari garis kandidatnya itu haruslah berbeda dengan dua garis lainnya. Dengan mudah kita akan cek, yang tadi ini M1-nya itu adalah min 2, yang ini M2-nya haruslah tadi kita dapatkan min setengah, maka ini nggak boleh sama dengan gradien garis keduanya ini tadi, kandidatnya ini. Ini M-nya sama dengan min 1. Ini M-nya sama dengan 1. M-nya adalah 3. Dan ini M-nya ternyata adalah min 2. Maka otomatis yang ini tidak boleh, karena sama. Kemudian apalagi syarat yang berikutnya dari kandidat-kandidat 1, 2, 3 ini? Syaratnya adalah garis yang satunya tadi, itu nggak boleh melintasi titik potong dari kedua garis yang di awal. Kalau misalnya ada garisnya lagi seperti ini, nanti akan menyalahi aturannya. Ya, nggak boleh melintasi 2,0. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Maka kita harus mencari garis lain, ya, selain melintasi 2,0 dan gradiennya harus berbeda. Dia boleh begini, boleh ke sana, ya. Yang penting nggak boleh ini, karena nanti akan memotong di satu titik. Oke? Nah, maka kita cek apakah garis ini yang pertama, cek apakah melewati 2,0. Maka kita substitusi. X-nya 2, apakah Y-nya 0? Ternyata bukan. X-nya 2, min 2 ditambah 3, min 2 ditambah 5 maksud saya, tidak 0. Nih, ini Y-nya. Kalau kita substitusi Y-nya, X-nya 2. Ternyata bukan. Berarti ini benar. Sementara yang nomor 2, kalau kita cek, kalau X-nya 2, apakah Y-nya 0? Ternyata benar. 0 sama dengan 2 dikurang 2. Jadi, 2,0 dilewati. Melewati 2,0. Berarti yang ini bukan. Ya. Nanti akan memotong di satu titik saja. Yang nomor 3, kalau dengan cara yang sama, nanti kamu cek, dia pasti benar, karena di opsinya hanya itu aja, 1 dan 3. Nomor 1 benar, nomor 2 salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Bisa kamu periksa 2,0 apakah melalui 3 kali 2 dikurang 1 hasilnya 5. Ini tidak melalui 2,0. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Yang B. Kita lanjut nomor yang kelima. Nomor yang kelima, diberikan kumpulan data 3, 5, 7, dan A. Nah, sekarang kita diminta ingin mengecek satu persatu. Apabila A ini yang masih rahasia diberikan 4. Oh, berarti ini adalah nomor 4 ya. Oke. Berapa banyak pernyataan yang benar? Rata-rata kumpulan data tersebut apabila A-nya adalah 9. Maka kandidat datanya itu menjadi 3, 5, 7, 9. Rata-ratanya menjadi kita jumlahkan nih. Ya.
8 ditambah 7 tambah 9. Jadi nilainya adalah 24 ya. 16 tambah 8 jadi 24, bagi 4. Sama dengan 6. Nomor 1 benar. Nomor yang kedua, median kumpulan data tersebut apabila hanya 7, maka akan kita peroleh ya, datanya tadi menjadi 3, 5, 7A. Hanya menjadi 7, kita akan cek apakah mediannya 5? Mediannya harusnya adalah ini. Median 5 ditambah 7 bagi 2, nilai tengah. Harusnya 6. Yang ini salah. Nomor 1 benar, nomor 2 salah. Kita akan cek juga nomor 3, karena yang diminta adalah berapa banyak pernyataan ini. Jangkauan kumpulan data tersebut adalah 4 apabila hanya 6. Dengan mudah kita akan cek 3, 5, 7, 6. Berarti jangkauannya yang terbesar 7 dikurang 3. Nilainya adalah 4. Benar. Nomor yang keempat. Modusnya data tersebut apabila hanya 5 adalah 3. Jadi data tersebut 3, 5, 7, dan 5. Maka modus sama dengan yang paling sering muncul yaitu angka 5. Ya, yang ini. Berarti nomor 4 salah. Jawabannya adalah ada berapa banyak? Ada 2 buah. Yang C. Kita akan lanjut yang berikutnya. Nomor ke-6. Yang ke-6, 3 bola diambil dari, saya perbesar terlebih dahulu. Tiga bola diambil dari kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 merah dan 1 bola putih. PB menyatakan peluang kejadian. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dan Q berikut yang benar? Jadi di dalam kotak itu tersedia 3 warna merah dan 2 warna putih. Diambil 2 merah dan 1 putih. Berapa banyak kemungkinan yang ini akan terjadi? Peluangnya, maka akan kita bikin banyak kemungkinan A dibagi banyak semestanya. Mengambil 2 dari 3 warna merah. Mengambil 2 dari 3 warna merah. Mengambil 1 dari 2 warna putih. Kali kombinasi ya, 1 dari 2. Dibagi semestanya. Mengambil 3 bola, ya, mengambil 3 bola dari total bolanya. Seluruhnya, 5. Kita akan cari. Ini saya perjelas, ini adalah angka 5. Kita akan cari, arti ini kombinasi 2 dari 3, yaitu 3, ini 2, nanti tinggal gampang ya, atau ini 3 faktorial, dikurangkan jadi 1 faktorial, 2 faktorial. Ini adalah 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Kalau sudah bisa dikerjakan dalam otak, nggak apa-apa. 5 faktorial diselisihkan, 2 faktorial diselisihkan, jadi ini 3 faktorial ya. Kita akan peroleh 3 kali 2 dibagi, ini nanti akan 10 ya. Maka hasilnya adalah 6 per 10. Jadi 3/5. Karena ini adalah 3/5, kita ingin bandingkan 3/5 dengan 3/10. Tentu otomatis P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A. Kita akan lanjutkan nomor yang ke-7. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Saya akan perbesar dulu soalnya. Oke. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Manakah informasi hubungan antara P dan Q berikut yang benar? Karena yang dibandingkan itu adalah min 2X, maka pernyataan ini harus kita arahkan ke min 2X. Jadi dapat kita peroleh 2X lebih kecil daripada 3.
Kita kalikan negatif karena yang diminta itu adalah min 2x. Min 2x kali negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Min 2x lebih besar daripada min 3. Kalau misalnya kita bikin garis bilangan, ini adalah garis bilangan min 2x. Min 2x-nya haruslah lebih besar daripada min 3. Sementara yang dibandingkan itu hanyalah angka 2. Di sini. Maka dia kadang lebih besar, kadang dia lebih kecil ya. Kadang dia lebih kecil dari angka 2, kadang dia lebih besar. Ini garis bilangan adalah min 2x. Garis bilangan min 2x di sepanjang ini. Artinya apa? Ini tidak bisa ditentukan. Ditentukan. Oke. Dengan jelas. Nomor yang berikutnya. Kubus ya. Dimensi 3. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB, C, AB, dan BC. Kubus ABC, DF, GH. PA banding PB 1 banding 2. BQ banding QB 1 banding 1. Manakah 3 pernyataan berikut yang bernilai benar dari informasi di atas? Kita akan kerjakan dengan cara menggambar terlebih dahulu. Misalkan kubus ABCD, FGH adalah berikut ini. Yang pertama, disampaikan bahwa P dan Q berturut-turut pada AB dan BC. PA banding PB 1 banding 2. P itu di AB. 1 banding 2. PA banding PB. Berarti yang ini seandainya rusuknya adalah 1, berarti ini adalah 1/3. PB-nya itu yang ini, maka ini adalah 2/3. Kemudian BC itu adalah di Q itu pada BC, sehingga BQ banding QB 1 banding 1. Berarti ini di tengah. Ini berarti setengah, dan ini setengah. Kita diminta perbandingan volume limas PBQF dan volume kubus adalah 1 banding 18. Kita akan cek yang nomor 1. Limas PBQF. Yang ini. Saya kasih penanda yang lebih kontras. Limasnya adalah ini. Ya, dengan alasnya kita ketahui yang ini. Segitiga siku-siku. Katanya volume limas, volume PBQF dibandingkan dengan volume ABCDFG. Volume limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alasnya PBQ, karena ini berbentuk segitiga, siku-siku berarti setengah, alasnya 2/3, kali tingginya setengah. Sementara volume ABCDFGH, karena dia kubus, ini 1/3. 1 kali 1 kali 1. Ini akan habis duanya, maka akan kita peroleh, ya. Ini habis, kita akan peroleh 1/18 dibagi 1. Maka perbandingan volume limasnya adalah 1/18. Jawaban nomor 1 benar. Nomor yang berikutnya, nomor 2. Perbandingan luas segitiga PBQ dengan luas ABCD adalah 1 banding 6. Ini adalah luas PBQ banding luas ABCD. Luas PBQ itu adalah segitiga siku-siku, setengah alasnya adalah 2/3, kali tingginya itu adalah setengah. Sementara ABCD persegi 1 kali 1. Ini akan habis, dapatlah 1/6 dibagi 1, atau 1 banding 6. Nomor 2 benar. Kemudian nomor 3. PQ banding AC 1 banding akar 2. PQ banding AC, PQ itu yang segitiga siku-siku ini, PQ. Ya. Ini adalah B,
ini adalah P, dan ini adalah Q. Masing-masing di sini adalah 2/3, yang ini adalah setengah, dan ini siku-siku. Nih. Maka dengan mudah PQ itu bisa kita cari menjadi akar dari 2/3 kuadrat ditambah setengah kuadrat. Kita akan peroleh akar dari 4/9 ditambah 1/4. Kita kali silang, akar dari 16 ditambah 9, 25 dibagi 36. Atau dengan kata lain, ini adalah 5/6. PQ-nya 5/6. Sementara kita diminta membandingkan dengan AC. AC itu nilainya adalah akar 2 karena diagonal sisi. Akar 2. Jadi, PQ banding AC, kita akan peroleh 5/6 dibandingkan akar 2. Pernyataan nomor 3 salah. Yang benar adalah yang B, 1 dan 2 saja. Kita akan lanjutkan soal nomor 9. Ya, nomor 9. Saya akan perbesar. Diketahui segitiga ABCD dengan sudut B adalah 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Kalau misalnya ada suatu segitiga ABC yang kita nggak tahu, katakan aja sembarang. Ya, sembarang. Misalkan ini ada A, B, C. Sudut B adalah 30 derajat. 30 derajat. Ini adalah informasi yang sudah pasti. Sementara sudut A dan C kita nggak tahu. Karena jumlah sudutnya haruslah 180, 30 derajat ditambah sudut A, ditambah sudut C, harus 180 derajat. Maka dari sini kita dapatkan informasi hanya ini saja, 150. Penjumlahan sudut A dan sudut C. Karena yang ditanya apakah segitiga ABC siku-siku, maka salah satu sudutnya haruslah 90 derajat seandainya benar. Seandainya benar. Maka akan kita cek. Nomor 1. Sudut A dikurang sudut C sama dengan 20 derajat. Sementara dari informasi yang kita peroleh tadi, informasi dari soal ini sudah final. Seandainya kita akan cek, ya, kita eliminasi ke sini. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 150 derajat. Seandainya ini kita jumlahkan, berarti sudut A-nya itu adalah 2 sudut A sama dengan 170 derajat. Sudut A-nya ternyata adalah 85. Karena sudut A adalah 85 dan A tambah C harus 150, maka sudut C-nya haruslah kita dapatkan menjadi 150, maaf nih, saya perjelas. 150 dikurang 85. Berarti sudut A-nya haruslah, sudut C-nya haruslah 65 derajat. Artinya apa? Karena kita sudah ketahui sudut A-nya, sudut C-nya 65, sudut A-nya 85, dan sudut B-nya itu adalah 30, maka bisa kita pastikan, karena pertanyaan ini adalah apakah segitiga tersebut siku-siku? Jawabannya adalah tidak siku-siku. Dan jawabannya pasti. Maka jawabannya adalah cukup menjawabnya. Tidak siku-siku. Kemudian yang kedua, sudut C lebih kecil dari sudut A. Sudut C lebih kecil dari sudut A. Karena di soal, tadi setelah kita sederhanakan, kita hanya mampu didapatkan informasi ini saja. Seandainya ada sudut C lebih kecil dari sudut A, apakah segitiga tersebut siku-siku? Maka jawabannya tidak pasti. Bisa ya, bisa tidak. Seandainya A-nya itu adalah, kita ambil
90 derajat. A 90 derajat. Kemudian karena C-nya itu harus lebih rendah, C-nya kita ambil yang 60 derajat. Jumlah totalnya 150. Maka ini nanti akan siku-siku. Siku-siku. Ini terpenuhi dan pernyataan di awal juga terpenuhi. Sementara kalau misalnya kita ambil, hanya itu kita buat aja 80 derajat. Dan sudut C-nya itu adalah 70 derajat. Maka bisa kita pastikan ini tidak siku-siku. Tidak siku-siku. Nah, karena tidak konsisten, maka yang nomor 2 saja tidak cukup. Yang cukup itu hanya satu saja. Jawabannya satu saja. Yang A. Kita lanjut yang terakhir. Diketahui B sama dengan 2C dan B dikurang D sama dengan 3. Ini saya akan tulis kembali. B sama dengan 2C dan B dikurang D sama dengan 3. Kita diminta apakah D bilangan prima? Jawabannya kalau tunggal berarti dia cukup, kalau tidak tunggal, ya dan tidak, maka atau prima dan bukan, maka dia tidak cukup ya. Kita perhatikan dengan mudah kita akan bisa substitusi ini, B sama dengan 2C, saya pindahkan ke sini, berarti 2C dikurang D sama dengan 3. Ini berarti kita akan dapatkan D sama dengan 2C minus 3. Kita akan cek, apakah D prima? Ini adalah pertanyaan. Yang pertama, D sama dengan 2C min 3. Ternyata 2C min 3 ini sudah kita dapatkan tanpa diberitahu di pernyataan 1. 2C min 3 sama dengan D. Ini sama aja. Ya. D sama dengan 2C min 3. Jadi, D sama dengan 2C min 3, apakah bisa ditentukan? Sementara C-nya tidak diketahui. Kalau misalnya C-nya itu kita ambil aja sembarang. Sembarang aja, misalnya 3, yang mudah. Maka kita akan peroleh D-nya itu 2 kali 3 dikurang 3. Jawabannya 3. Ini adalah prima. Sementara kalau misalnya kita ambil penyangkalnya, C-nya bisa desimal, bisa 0, bisa 4, 8, 9, misalnya C-nya saya ambil 9. Maka D itu adalah 2 kali 9 dikurang 3. 18 dikurang 3, sama dengan 15. 15 bukan prima, tidak prima. Maka nomor 1 saja tidak cukup. Apalagi pernyataan ini sebenarnya sudah ada di soal. Ya. Kemudian yang kedua, B sama dengan 2C. Hal ini juga sama. B sama dengan 2C sudah ada di pernyataan di soal. B sama dengan 2C. Jadi kita tidak perlu mengerjakan 2 kali. Kalau misalnya 1 dan 2 sekaligus, ini sudah ada di soal, dan ini juga sudah ada di soal. Kalaupun digabungkan 1 dan 2 sekaligus, hanya mampu menghasilkan bahwa D sama dengan 2C min 3, setelah kita otak-atik tadi. Maka ini juga tidak cukup. Tiga variabel, 2 persamaan. Ya. Dan setelah kita lihat ini bisa prima, bisa tidak prima. Maka yang kita jawablah yang E. 1 dan 2 sekaligus pun tidak mampu menjawab. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya adik-adik. Dan apabila ingin mengikuti untuk soal-soal bermutu dan kelas Pak Luhut setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19 WIB, bisa mengikuti dan bertanya di Belajar Bersama Pak Luhut di Twitter, dan
IG. Instagram saya di Pak Luhut ya. Bisa juga dilihat di sana anak-anak yang telah saya bina tahun sebelumnya. Dan saat ini sedang menjalani perkuliahan. Sampai jumpa buat semuanya. Semangat selalunya. Sukses ya.